Halo Gekko, siapa sih yang gak kenal Death Note? Anime yang diangkat dari komik dengan judul yang sama karya Sugumi Ohba dan Takeshi Obata ini merupakan tayangan yang sangat populer. Gak cuma di negara asalnya aja, tapi juga di seluruh dunia. Berkat popularitasnya, Death Note sudah diadaptasi menjadi serial drama, video game, sampai film layar lebar. Mungkin karena plotnya yang unik, sekaligus kontroversial yang bikin anime ini jadi diminati banyak orang. Mengisahkan tentang dewa kematian yang iseng, dia menjatuhkan alat pencabut nyawa ke dunia manusia yang berbentuk buku catatan. Seorang siswa cerdas dan ambisius, Light Yagami, menemukan buku itu di pekarangan sekolahnya. Singkat cerita, Light dengan identitas barunya, Kira, memakai buku tadi untuk membunuh para penjahat dan untuk mencapai cita-citanya, yaitu dunia baru tanpa kejahatan. Di tengah usaha perang sucinya ini, Light mendapat hambatan dari seorang detektif swasta, L. L bersama dengan pasukan khususnya mencoba mencari tahu identitas Kira dan menangkapnya karena dianggap telah melakukan kejahatan. Dari sini kemudian konflik berkembang menjadi cerita yang seru, berupa pertarungan epik antara L dan Kira. Pembahasan tentang Death Note yang sering ditemui adalah seputar landasan moral antara dua tokoh utama. Beberapa orang menganggap Light adalah pahlawan yang melakukan hal yang benar, yaitu membersihkan dunia dari kejahatan. Meskipun caranya kelihatan keji, tapi pengorbanan pastinya diperlukan untuk mencapai dunia yang lebih baik. Lagi pula, orang-orang yang dibunuh oleh Light adalah penjahat yang memang sepantasnya dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan sebagian yang lain menganggap Light adalah penjahat karena telah bermain Tuhan-Tuhanan, menjadikan dirinya sendiri sebagai juri dan eksekutor. Karena Light menentukan siapa orang yang harus dihukum dan yang tidak, maka Light telah menjadikan dirinya sendiri sebagai standar atas baik dan buruk, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Kami gak akan membahas perdebatan itu secara lebih lanjut, tapi kami mencoba melihat apa yang mendasari Light untuk menganut landasan moral itu. Alias, kami akan ngomongin tentang kenapa sih Light memandang bahwa membunuh penjahat adalah sesuatu yang dibenarkan untuk membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Tentunya berdasarkan atas pandangan sok tahu dan suka-suka kami ya. Inilah dia telaah. Banyak yang melihat sosok Light sebagai seseorang yang idealis karena berjuang keras untuk mewujudkan cita-citanya. Naif karena mengharapkan dunia tanpa kejahatan yang mana merupakan suatu utopia yang mustahil ada. Atau perfeksionis karena menyusun secermat mungkin rencananya agar bisa mencapai hasil yang paripurna. Tapi satu hal yang barangkali luput dari pandangan adalah bahwa Light merupakan seorang yang pesimis. Mungkin banyak yang gak sepakat sama kami. Pesimis gimana? Bukankah Light adalah orang yang sangat optimis? Karena dia percaya dunia tanpa kejahatan adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi dan pantas untuk diperjuangkan. Mungkin iya, tapi sebenarnya tidak. Cita-cita utopianya memang mencerminkan optimisme, tapi yang melandasi munculnya cita-cita utopia yang optimis itu adalah pandangan Light yang pesimis atas kondisi masyarakat yang sekarang. Dengan kata lain, optimisme Light atas masa depan didorong oleh pesimisme Light atas masa sekarang. Mari kita lihat lagi ke belakang tentang motivasi Light melakukan semua ini. Light berniat untuk menciptakan dunia baru dengan cara membersihkan dunia yang sekarang dari orang-orang jahat. Orang-orang ini dianggapnya sebagai pihak yang telah mengotori dunia dengan membuatnya menjadi tempat yang miserable. Maka untuk menciptakan dunia yang lebih baik, orang jahat harus disingkirkan. Sekarang, dapatkah kalian melihat di mana letak pesimismenya Light? Ya, benar sekali. Light melihat dunia yang sekarang sebagai sesuatu yang telah terlanjur rusak atau tidak mungkin untuk dapat diperbaiki selain dengan cara menekan tombol reset. Dengan demikian, dunia kembali bersih, putih suci layaknya kertas yang belum tersentuh oleh apapun. Kalau masyarakat diibaratkan suatu tubuh dan orang-orang yang berbuat jahat adalah anggota tubuh yang terinfeksi, maka Light memilih untuk membuang anggota tubuh itu karena menurutnya infeksi yang ada mustahil untuk disembuhkan. Bagi Light, orang yang telah berbuat jahat adalah orang jahat yang tidak mungkin menjadi orang baik. Orang yang berbuat jahat adalah orang yang terlanjur terjerumus ke dalam kerusakan dan
dan tidak mungkin kembali ke jalan yang benar. Orang yang berbuat jahat adalah orang yang akan selalu membawa kehancuran dan kesengsaraan dalam masyarakat. Maka untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi semua orang, orang yang pernah berbuat jahat harus disingkirkan. Pandangan serba pesimis atas manusia, yaitu bahwa manusia pada sejatinya adalah makhluk yang jahat, manusia pada hakikatnya saling merusak dan sejenisnya, bukan hal yang baru. Misalnya pada diskursus tentang state of nature. Apa itu state of nature? Singkatnya, itu adalah konsep di mana kondisi manusia sebelum mengenal aturan atau kedaulatan tertentu seperti negara dan sistem pemerintahan, alias kondisi manusia secara original atau default. Menurut filosof asal Inggris, Thomas Hobbes, kondisi alamiah manusia adalah saling berkonflik satu sama lain, atau the war of all against all. Manusia secara original saling curiga dan waspada. Maka untuk mencegah agar manusia tidak saling memangsa, mereka rela menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada suatu otoritas atas masyarakat yang disebut Hobbes sebagai Leviathan. Pendapat Hobbes menunjukkan pandangan yang pesimis atas manusia. Ia beranggapan bahwa tanpa adanya negara atau aturan yang mengatur masyarakat, manusia akan saling berperang. Atau dengan kata lain, kedamaian yang sekarang ada bukan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang damai, tapi karena adanya Leviathan yang menahan sifat barbar manusia. Gak cuma itu, dalam pandangan Hobbes, alasan manusia untuk tunduk dengan otoritas dan aturan yang berlaku bukan dilandasi oleh hal yang sifatnya altruistik, seperti keinginan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan kemauan menghormati orang lain, tetapi dilandasi oleh sifat egois. Manusia tunduk kepada aturan untuk mendapat jaminan keamanan, bahwa mereka gak akan diserang oleh orang lain. Ibaratnya kayak tanda tangan kontrak gencatan senjata. Perlawanan sama pandangan serba pesimis Hobbes tentang manusia, John Locke melihat manusia secara lebih optimis. Dia percaya bahwa kondisi manusia secara alamiah adalah dalam keadaan damai dan tentram. Adapun aturan dan otoritas muncul bukan untuk menahan sifat barbar manusia, tapi untuk menyelesaikan perselisihan yang terkadang muncul dalam kehidupan manusia. Pandangan yang melihat masyarakat secara pesimis cukup populer, terutama pada masa-masa sulit seperti ketika terjadinya suatu revolusi, perang, atau bencana, atau bahkan ketika terjadinya hal-hal kecil yang berdampak buruk. Misalnya, pernahkah kalian merasa semua orang itu jahat selepas mendapat perlakuan kasar dari teman atau sanak famili, atau merasa bahwa semua laki-laki itu brengsek setelah putus dari pacar karena pertengkaran atau konflik? Thomas Hobbes melihat masyarakat dengan serba pesimis menjalani hidup di masa sulit, yaitu ketika Inggris dilanda perang saudara antara pendukung kerajaan dan parlemen. Hobbes yang mendukung kerajaan takut mendapat persekusi, sampai akhirnya dia kabur ke Perancis. Di sanalah dia menyusun karyanya Leviathan yang udah kita bahas beberapa di atas. Terus, situasi sulit apakah yang membuat Light jadi pesimis? Ini memang gak dijelaskan secara eksplisit di cerita, tapi di episode pertama kita bisa lihat secara sekilas bagaimana Light dalam perjalanannya ke sekolah melihat berita-berita buruk tentang kriminalitas sambil mengeluh bagaimana dunia tempatnya tinggal menjadi tempat yang rusak. Sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychological Association tahun 2017 tentang stres di Amerika Serikat menunjukkan lebih dari separuh warga Amerika Serikat merasa mereka hidup dalam lowest point di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Alias, mereka merasa zaman mereka lebih buruk daripada era Perang Dunia II, Perang Dingin, dan serangan teroris 11 September. 95% dari orang dewasa yang jadi responden mengatakan bahwa mereka mengikuti berita secara rutin. 56% darinya mengatakan bahwa hal itu bisa bikin stres. Di era internet kayak sekarang, kemudahan akses informasi bisa bikin kita jadi overdosis yang bawa dampak buruk ke diri sendiri. Mulai dari anxiety dan insecure, lihat teman-teman yang udah pada sukses, FOMO atau fear of missing out karena udah saking terbiasanya sama internet, sampai jadi pribadi yang pesimis karena melihat berita buruk tiap harinya. Mulai dari berita semacam pelecehan seksual, pembunuhan, berita seputar politik, sampai pengalaman buruk pribadi, kayak mendapat komentar julid dari netizen yang budiman. Mungkin dari sini sebagian dari kalian menilai kalau pesimisme itu jelek, karena dia bisa bikin manusia ngelakuin hal-hal yang mengerikan, kayak apa yang terjadi dengan Light. Tapi pesimisme nggak sepenuhnya buruk kok. Pandangan pesimis bisa bikin kita jadi lebih waspada,
kalau ada sesuatu yang salah. Dalam kasus like, pesimismenya bisa bikin dia melihat bagaimana rusaknya dunia yang dia tinggali. Karena penilaian itu, dia menjadi berpikir untuk mencari jalan keluar agar dunianya nggak rusak. Itulah dia review kami soal like yang pesimis. Gimana Geek-O? Apakah menurut kalian like emang gitu? Atau kalian punya pendapat lain? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik lainnya. See you on the next video.